Intinya Anda mesti paham di dalam hukum person in law yang adalah human dignity. Oke, saya lanjutkan ya. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji yang satu caci. Kalau dua-dua puji itu hanya pro. Nangkap Pak? Ya. Kalau duanya mencaci artinya kontra-kontra. Ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusul, Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Oke. Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Oke. Pernah belajar itu nggak? Oke. Oke. Monumen akal sehat. Akal sehat. Monumen akal sehat. Rocky Gerung menjadi saksi ahli bidang filsafat dalam sidang dua terdakwa kasus ujaran kebencian, yaitu Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 9 Maret 2023. Bambang Trimulyono diketahui merupakan orang yang pernah mengajukan gugatan atas kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung dihadirkan sebagai saksi dari pihak kedua terdakwa yang terjerat kasus dugaan ujaran kebencian, informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan penistaan agama. Di video kali ini, kita akan berfokus pada segmen Rocky Gerung dicecar oleh jaksa penuntut umum dengan kalimat-kalimat menjebak, sampai-sampai kasus Ratna Sarumpayat kembali diungkit. Seperti biasanya, Rocky Gerung malah memberi kuliah gratis dan mengemplang jaksa penuntut umum. Penasaran seperti apa? Langsung saja kita simak video berikut. Saudara menjelaskan antara hoax dan berita bohong ya. Kalau misalnya catatan saya tadi bahwa hoax itu, kalau di catatan saya itu informasi itu direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya, terus kemudian atau memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan. Tapi posisi ini di sini kan sudah menjelaskan tadi itu sebenarnya tidak bisa dihukum, ya kan? Nah, beda dengan kalau sekiranya itu menyiarkan atau menerbitkan suatu kebohongan, karena itu ada ancaman pidananya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu juga masih berlaku di Indonesia. Tidak hanya sebatas posisi kenapa ketika di zamannya SBY tidak ditampilkan atau apa, karena selama peraturan perundang-undangan itu masih ada dan tidak dicabut dan juga diubah dengan peraturan yang baru, itu masih berlaku. Itu pemahaman kami kayak gitu. Ini berkaitan dengan hoax dan bohong tadi, ini saya akan menanyakan tentang ini, karena ini berbicara tentang tadi ada kedunguan, ada itu, kita berbicara logika saja. Saudara Ali bisa kita katakan bahwa saudara Ali pakar logika. Kita harus berbicara itu logik, ya. Ini saya melihatnya begini, tidak kita flashback aja ke belakang, kayak gitu, bahwa kalau ditanyakan yang di mana penasihat hukum tadi menanyakan ini sebenarnya yang dengki atau mungkin dendam itu siapa ke siapa, sebenarnya di luar konteks itu. Kami tidak akan melihat sebagai mens rea atau mungkin motivasi. Itu akan kami kejar ketika dalam pemeriksaan terdakwa. Tetapi saya melihat dari kasus-kasus sebelumnya terkait menyangkut Bambang Tri dan Sugi Nur, itu selalu rata-rata dalam podcastnya, termasuk yang di Mubahalah yang menjadi pangkal persoalan dalam persidangan kali ini, adanya suatu kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena yang diangkat itu, sekarang kalau saya tanyakan kepada Pak Bambang itu SD, SMP, SMA, kuliah tidak pernah kenal dengan namanya Pak Jokowi. Tapi dalam sebentar, nggak usah dikomentari dulu. Dalam bukunya Jokowi Undercover 1 maupun Jokowi Undercover 2 yang katanya belum terbit, Jokowi Undercover 1, saudara ahli tahu bahwa gara-gara membuat buku itu, yang saya tahu kalau memang itu penelitiannya itu sesuai dengan data kayak gitu, ada semacam harusnya bedah buku, ngundang misalnya saudara ahli mengatakan itu kalau misalnya diuji di pakar-pakar atau mungkin di universitas. Sebentar Pak, terdakwa tenang dulu, nanti ada gilirannya. Sebentar. Tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Sebentar.
Gini aja, mungkin bisa dipersingkat Pak Jaksa, to the itu point karena saja, bisa tidak dipersingkat. ada Ya, verifikasi data, pembanding data. Kami hadirkan kepala sekolah dengan data-data yang ada, meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara, hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat, dalam hal ini sekolah. Sebentar, saudara terdakwa bisa tenang tidak? Itu Kalau saudara tidak bisa tenang, saya suruh keluar nanti. kalau dibandingkan, kami belum saling membandingkan karena ada studi komparatif atau mungkin pembuktian saling membanding dalam pemeriksaan terdakwa nanti. Kami mempunyai bukti otentik dalam artian meskipun fotokopi tapi terlegalisir dikeluarkan Oke, sebentar, gini aja, sebentar sekali lagi, saudara nanti saya suruh keluar nanti. Kami belum tahu dari pihak Pak Bambang ini palsunya di mana. Ya, apakah dia punya fotokopi seperti kami yang terlegalisir, kita tidak tahu. Pertanyaannya aja Pak Jaksa. Pertanyaannya. Apakah itu? Terus kemudian yang viral kemarin bahwa sebelum ke persidangan hari ini ada saksi kami hadirkan, Joko Wahyudi. Saudara terdakwa itu dalam konten YouTube-nya bilang tembak kepala saya, ya kan, ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi itu palsu karena nyuri ijazahnya Pak Joko Wahyudi. Sementara Joko Wahyudi kami hadirkan dan ijazahnya tidak hilang. Ya dicuri dong. Sebentar, sekali lagi saudara bisa tenang nggak? Itu kebohongan. Tolong terdakwa tenang ya. Atau itu suatu bentuk kedunguan? Oke, Saudara bisa pertanyaannya, ya, saya tanyakan tadi. Ya, jadi itu pertanyaannya. Apakah itu suatu bentuk kebohongan? Atau kedunguan? Ya, karena tadi ahli juga menyampaikan beberapa kali perkataan Ya kan, kedunguan dan sesuai kebodohan. logika, logik. Terus itu dungu segala macam. Yang disampaikan Pak Jaksa tadi itu fakta itu selama hadir persidangan. Pak Joko Wahyudi yang dituduh ijazah SMA-nya hilang dicuri oleh Pak Jokowi, tapi dihadirkan ijazahnya tidak hilang. Nanti ada giliran saudara terdakwa, tenang dulu. Gimana pendapat saudara? Gimana pendapat saudara? Pendapatnya ahli ini hanya berpendapat, monggo pendapat saja, Terima kasih Pak Hakim. Di awal saya terangkan bahwa hoax itu bukan kejahatan, karena dia punya fungsi untuk memancing opini publik, terutama di negara-negara yang tersumbat kanal-kanal informasi. Kita bikin hoax saja. Lain kalau negara ini terbuka, nggak ada orang yang bikin hoax. Jadi dibalik, kenapa hoax muncul? Karena informasinya tertutup, itu soalnya. Yang ada di undang-undang itu urusan saudara itu. Jadi satu poin. Yang kedua, kasus ini dari awal kasus politik, bukan, karena yang dipersoalkan ada tokoh politik namanya Joko Widodo yang adalah presiden. Kalau Joko Widodo yang saya temuin tadi di sekolah 26 yang nggak ada soal, ngapain? Justru karena tadi prinsip noblesse oblige, maka seluruh mata itu mesti diarahkan dengan kecurigaan penuh pada Jokowi. Itu dasarnya. Standar berpikirnya begitu. Anda tidak hadapi seorang warga negara terhadap warga negara yang lain, enggak, terhadap kedudukan noblesse oblige dari presiden. Artinya kita ingin presiden itu can do no wrong, nggak boleh salah presiden itu, nggak boleh ada cacat dia tuh. Karena itu kita bersihkan, termasuk kecurigaan. Kenapa? Saya juga mencurigai, kenapa seseorang yang lulus dari universitas tidak bisa berpikir abstrak? Coba, tidak bisa berpikir konseptual. Maka saya curigai. Jawab pertanyaan saya tadi, ketika saya menjelaskan tadi kasus itu tadi, jawaban saudara gimana? Ya. Karena memang filsafat. Logika apa tidak? Ya, memang kalau filsafat begini memang, Jadi karena ini ahli filsafat, jawabannya ya filsafat, Ya, silakan, Tolong penonton diam, tolong ya tertib ya, penonton tertib ya. Saya ingatkan penonton tertib, Ini sidang, tolong ya. Silakan dilanjutkan Pak Jaksa, silakan. Ya, oke. Menurut filsafat ya saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan, sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau melakukan tidak sesuai data kayak gitu, karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana?
Itu yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik. Apa kredibilitas presiden? Dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepemimpinan. Dia juga bisa dijatuhkan rakyat. Apa kredibilitasnya? Intinya Anda mesti paham, di dalam hukum, person in law, yang adalah human dignity. Oke, saya lanjutkan ya, bahwa dari konten podcast Mubahalah kedua orang, terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini, itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa, ahli. Oke, Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya, alurnya, selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian kayak gitu. Menurut saudara, hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan Dunia pelan-pelan maya, ya, ya, Pak ya. saya perlahan lah. Tolong penonton tenang, penonton tenang. Pelan-pelan. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji itu hanya pro-pro. Nangkap Pak? Ya, Kalau duanya mencaci artinya kontra-kontra. ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusul, Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Oke. Sekarang begini. Tenang, sekali lagi tenang, tenang. Oke. Tenang, Saya mikir pro kontra tadi, saya mengatakan bahwa saya ingin saya tanyakan kembali lagi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu, perhatikan ya kalimat saya, sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsa tuh Jokowi, Anda akan bilang Anda maki. Orang itu lagi berbaring memaki-maki, kalimatnya bangsat, tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana you cari representasinya itu? Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Oke. Pernah belajar itu nggak? Oke. Sekarang begini. Sekali lagi saya peringatkan penonton ya, tolong jangan teriak-teriak. Ini sidang ya. Mohon saudara ahli ingat-ingat. Tolong kembali, dihormati ya. sidang ini. Saudara ahli ingat-ingat kembali. Ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu itu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini, karena saudara memberikan pernyataan di situ. Apa? Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Entar. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Oke. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Oke. Ini Lanjut, pertanyaan lanjut. Sekali lagi saya ingatkan. Ini biar Tolong yang teriak itu dikeluarkan. Karena ini keterangan saudara pada waktu Supaya biar mati. Ini. Yang tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang Anda bacakan, panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Oke, kutip ya. panjang lebarnya. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh, itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu. Kami mengutipnya lengkap. Saya terangkan pada waktu itu, Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak? Dengan mengatakan, Oke, silahkan saudara berkelit juga tidak apa-apa.
Ini kemudian Ini memang jawaban filsafat seperti ini, Pak Jaksa. Izin yang mulia, Nggih. mohon ini ahli yang kami hadirkan. Nggih. Kalau saudara jaksa tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga nggih, sependapat. nggih. Tapi Nggih. saya tidak terima ahli kami Nggih, dinyatakan nggih. demikian, Enggak, tidak dalam forumnya. Sebentar, gantian. Sebentar. Dan justru ini mengkonfirmasi dendam seorang jaksa. Enggak, gini, sebentar. Semua punya hak yang sama. Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluarkan. Yang berteriak itu keluarkan. Keluarkan yang suka berteriak itu keluarkan. Dari tadi saya memperhatikan penonton tidak tertib, keluar masuk saya Tolong nanya. jangan berteriak ya, dukung Nggih. kami dengan tertib. Kalau memang mendukung, silakan dengan tertib. Kita lihat sidang-sidang di tempat lain itu bisa tertib, kenapa di sini tidak? Nggih. terus ini dua Nggih. pertanyaan terakhir ahli ya. Oke, silakan Pak Jaksa. Nggih. Dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam artian yang sempit karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, yang saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik? Itu pertanyaan saya. Harus fisik atau enggak? Huru hara, pukul-pukulan, Maya. bakaran kayak gitu, ributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Bisa di Indonesia kan? Bisa, Anda bisa. Saya ajarin sedikit. Istilah filsafat soalnya harus diterangkan. Saya ajarin sedikit ya. Nggih. Ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan itu. Anda lakukan faulty argument itu. Anda sendiri bilang itu dunia maya. Lalu Anda bilang mesti ada kegiatan fisik nggak di dunia maya? Bagaimana mungkin dunia maya ada kegiatan fisik? Kan saya melihatnya kan itu kan tidak boleh dimanai sempit sekarang dengan perkembangan teknologi dan begitu. Sudah. Nggih. Sebentar. Ini Nggih. terakhir ini, Nggih, saudara silakan ahli, terakhir. Nggih, ya, monggo. dari saya. Nggih. Ini kembali lagi tentang keonaran tadi, pro kontra, ya. Dari segi bahasa, menurut saudara, apakah bentuk suatu keonaran atau onar? Terus berikutnya, Ini filsafat, ahli filsafat ya, ini. Dari segi kegaduhan di filsafat. medsos, apakah bisa diartikan sebagai bentuk keonaran? Itu aja penegasan saja. Penegasan, nggih. Monggo. Hukum itu dilakukan dengan dua maksud. Pertama, menuntut keadilan dengan segala macam versi. Kedua, menguji keadilan itu. Karena itu ada peran devil's advocate, advocatus diaboli bahasa Latinnya, yang memang tugasnya membuat keonaran. Anda lakukan hal yang sama, ini semua keonaran. Kan itu maksudnya. Iya, nggak fisik, tetapi nggak boleh. Yang Anda maksud keonaran itu kalau menyebabkan akibat material. Di mana ada akibat material orang keonaran di dunia maya tuh?